Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap. 5 menit bersama dengan firman, dan harapan saya kita tetap teguh kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebelumnya kita mari berdoa, dan terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Allah, sehingga kami tetap berada di dalam jalurnya Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini saya akan membawa dalam kitab Yakobus 2 ayat yang pertama, tetapi Anda perlu baca dari ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Haleluya. Ya, kalau orang-orang yang berada dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak membeda-bedakan siapapun, miskin, kaya, tua, muda, diperlakukan dalam kasih yang sama, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita adalah prinsip iman atau principle of faith. Jadi kita dalam kehidupan ini ada dasar iman yang harus kita miliki supaya kita tetap teguh kuat di dalam iman kepada Kristus. Sehingga ketika ada badai kehidupan pun, ada persoalan kehidupan pun, iman kita tetap teguh karena ada dasar. Karena iman kita bangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, batu karang yang teguh itu. Nah, di sini saya akan berbicara 3 prinsip yang harus kita miliki dalam kehidupan ini, atau 3 dasar yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah tanggung jawab, komitmen atau janji, ya. Itu dimana kekristenan kita bukan karena dilihat kita mengerti kitab suci atau kita mempunyai pengetahuan tentang fakta-fakta yang secara alkitabiah dan semua pengajaran kita ketahui, dan itu tidak akan pernah mengubah kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab memberikan hati kita, pikiran kita ini kepada Tuhan, sehingga pikiran kita, hati kita berada di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah melakukan perbuatan yang baik. Jadi prinsip yang ketiga adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita baca Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan orang lain, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Pada ujungnya manusia itu diperlengkapi dengan hal-hal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mempersembahkan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga pikiran kita memiliki pikiran Kristus, tapi harus dalam action selanjutnya. Jadi harus ada tindakan iman yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kata firman Allah adalah bahwa perbuatan hidup yang terus-menerus di dalam Yesus. Jadi ada perubahan hidup. Nah, ketika ada perubahan hidup, kita tidak lagi memandang muka. Kalau orang kaya, kita muliakan dengan luar biasa punya, lalu orang miskin kita buang. Kalau dia punya permata, memakai perhiasan, baju yang mahal-mahal, lalu orang miskin datang dengan segala compang-campingnya, lalu kita katakan duduk di sini. Tidak, semua kita taruh hal yang sama, yaitu belas kasihan Kristus yang harus memenuhi kehidupan kita ini. Karena apa?
Tuhan meminta perubahan kehidupan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya miliki ketiga prinsip iman ini dalam hidup kita, supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami memiliki prinsip-prinsip iman di dalam kehidupan kami, sehingga kami teguh kuat karena Tuhan, bukan lagi karena kami, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang bertata di hati kami, di pikiran kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.